Pemirsa, sebuah mobil sport terbakar saat melaju di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Untungnya pengemudi mobil bisa menyelamatkan diri. Terbakarnya mobil diduga akibat korsleting di bagian mesin. Sebuah mobil sport terbakar di Jalan Suryo Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kobaran api dengan cepat menghanguskan bagian depan mobil. Menurut saksi, awalnya terlihat percikan api pada bagian mesin mobil. Pengemudi mobil berhasil menyelamatkan diri. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik pada bagian mesin mobil. Keluar, tiba-tiba asap udah mulai keluar. Makin lama makin besar. Itu penumpangnya mana, Bang? Untuk penumpang sih selamat sih. Oh, selamat. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti terbakarnya mobil ini. Dari Jakarta, Helmi Sangjambati, iNews melaporkan. Pemirsa, ulah geng motor kian meresahkan. Polisi menangkap kelompok geng motor bersenjata yang kerap berlaku sadis terhadap korbannya di Cengkareng, Jakarta Barat. Disita sejumlah senjata tajam milik anggota geng motor. Itu motor benar. Ambil, rampas. Berbekal informasi dua anggota geng motor yang tertangkap lebih dulu, polisi menangkap dua anggota geng motor lain di kawasan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Dua anggota geng motor ini tak berkutik saat ditangkap. Itu motornya di mana motor? Sama handphone? Beda. Bangun. Meski sempat membantah, keduanya akhirnya mengakui perbuatannya. Benar. Ambil, rampas. Apalagi selain motor? Kepada polisi, kedua pelaku menunjukkan tempat mereka menyembunyikan barang bukti senjata tajam, pedang, dan celurit yang digunakan saat beraksi. Baru 2 bulan berdiri, geng motor ini dikenal sadis dan kerap melukai korbannya jika tak mau menyerahkan motornya. Geng motor yang sangat meresahkan pengendara motor ini bahkan telah membuka cabang. Ini memang sudah benar-benar resah. Untuk itu kami dari jajaran beberapa hari setelah menerima laporan melakukan penangkapan terhadap pentolan geng tersebut. Mereka memang ada gangster atau mereka menamakan geng muka-muka ya. Jadi artinya maju kena, mundur kena. Nama tersebut mengandung maksud agar mereka ini betul-betul ditakuti oleh pertama ya oleh masyarakat, kedua oleh kelompok-kelompok mereka sendiri. Dan dari geng tersebut sebenarnya juga sudah ingin membuat cabang-cabang. Dari tangan pelaku disita sebuah motor curian dan belasan senjata tajam. Pelaku terancam 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Miftah Olgani melaporkan. Seorang wanita yang sedang hamil 6 bulan ditemukan tewas di rumah kosnya di Surabaya, Jawa Timur. Dari mulut korban keluar darah. Juga ditemukan ceceran darah di depan kamar korban. Warga kawasan Jalan Rungkut Tengah, Surabaya, Jawa Timur digemparkan dengan temuan tewasnya seorang ibu yang tengah hamil di rumah kosnya. Korban yang berusia 32 tahun ini ditemukan dalam posisi tertelungkup di lantai kamar mandi. Polisi berpakaian APD lengkap langsung melakukan olah TKP. Ditemukan ceceran darah di lantai depan kamar korban dan juga dari mulut korban. Belum diketahui penyebab tewasnya korban yang tengah hamil 6 bulan dan tinggal bersama suaminya yang saat kejadian sedang bekerja. Dari keterangan saksi, korban telah 1 tahun kos bersama suaminya dan tidak diketahui memiliki penyakit apapun. Guna memastikan kematiannya, polisi mengevakuasi jasad korban ke RSUD Dr. Sutomo, Surabaya untuk diotopsi. Enggak pernah sakit kok. Pernah sakit? Enggak. Kondisi hamilnya berapa bulan tadi, Bu? 3 bulan paling. Hamil? Hamilnya 5 bulan, hamilnya. Sempat mengeluh apa, Bu, sebelumnya? Mengeluh ini ku batuk, dia betok. Keterangan daripada si ibu kos itu dia yang laki itu sudah kos di sini sudah lama, married di sini sudah lebih kurang 1 tahun.
Di hasil olah TKP. Ya, sementara dari tim Inavis ini tidak ditemukan. Nanti kita untuk lebih lanjutnya di kamar jenazah untuk dilakukan otopsi. Selain menunggu hasil otopsi, polisi juga meminta keterangan sejumlah saksi termasuk suami korban. Kasus tewasnya ibu rumah tangga yang tengah hamil ini masih dalam penyelidikan Polsek Rungkut, Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira melaporkan. Pemirsa, pelaku pembunuhan wanita di apartemen Depok, Jawa Barat ditangkap setelah jejak identitasnya ditemukan. Pelaku dan korban diduga memiliki hubungan asmara. Ibu dan 2 anak ini ditemukan tewas terikat dengan luka di kepala, sementara perhiasan dan sepeda motornya dibawa kabur pelaku. Tiba di rumah duka Jalan Nangka, Beji, Depok, jenazah Astri disambut lantunan doa dan tangis keluarga. Wanita berusia 36 tahun ini ditemukan tewas di sebuah kamar apartemen Kota Depok. Mantan suami korban yang telah bercerai 4 tahun lalu juga mengantar hingga pemakaman. Mayat Astri ditemukan petugas apartemen di Depok mengalami luka di kepala, terikat dan mulut ditutup. Dari hasil penyelidikan, polisi memastikan korban tewas akibat pembunuhan. Polisi menemukan barang bukti yang diduga untuk membunuh karena ditinggal. Sedangkan identitas pelaku diketahui dari pemilik kamar apartemen yang disewa. Faik, pelaku pembunuhan, ditangkap polisi di tempat persembunyiannya Bekasi, Jawa Barat. Karena melawan saat ditangkap, Faik ditembak polisi. Identitas Faik diketahui dari data penyewa kamar serta sejumlah saksi di apartemen yang melihat pergi sebelum mayat ditemukan petugas. Hasil olah TKP ditemukan beberapa barang bukti, alat-alat yang menggunakan kekerasan termasuk identitas diduga korban maupun pelaku. Kemudian dari analisa juga ditemukan indikasi dari alat komunikasi korban, dia memiliki hubungan terhadap seseorang dan seseorang itu baru saja meninggalkan lokasi tempat kejadian perkara. Dari hasil olah TKP dan analisa, kemudian tim bergerak untuk melakukan pengejaran orang yang diduga sebagai pelaku tindak. Sebelum kejadian, korban bersama Faik yang merupakan pria teman dekatnya menyewa sebuah kamar apartemen selama 5 jam. Keduanya menyewa kamar dengan menggunakan identitas Faik. Pemilik kamar sekitar pukul 6 sore meminta petugas apartemen untuk melihat kamar yang disewa Faik karena waktu sewa telah habis. Sementara kunci dibawa oleh penyewa. Petugas apartemen mendapati mayat korban tertelungkup dan terikat di tempat tidur. Hasil penyelidikan polisi, pelaku diduga merencanakan pembunuhan karena ditemukan benda yang digunakan untuk membunuh. Beberapa luka di kepala, kemudian ditemukan juga beberapa alat yang diduga digunakan untuk melakukan kekerasan. Dari situ kemudian kita simpulkan bahwa ada tindak pidana dalam peristiwa penemuan mayat tersebut. Kita tentukan bahwa ini kemudian pembunuhan berencana ya. Warga Jalan Nangka Beji juga mengenal Faik pelaku pembunuhan karena 2 tahun terakhir menjalin hubungan asmara dengan korban. Faik warga Semper Cilincing, Jakarta Utara dan sudah bercerai dengan istrinya. Sering. Tapi jarang kesini, nggak pernah kesini. Jadi nggak pernah, kalau orang tuanya nggak pernah. Orang kemarin katanya nggak pernah kemarin melalui telepon aja. Dia sering komunikasi ya pelakunya ya? Iya Pak. Sama keluarganya nggak pernah komunikasi? Komunikasi melalui telepon. Meski telah bercerai, namun korban masih sering berkomunikasi dengan mantan suaminya. Bahkan korban sering menceritakan berbagai permasalahan serta perilaku kekasihnya. Akhir saya bilang jangan hubungi, jangan temui karena memang laki-laki tersebut tidak baik buat kamu. Saya bilang kayak gitu. Kapan itu Bang? Waktu abang plus minus kurang lebih sekitar hampir setahun yang lalu ya. 2 kali kejadian, pertama ngambil handphone anak saya tegur beliau, dikembalikan. Terus beberapa bulan berikutnya ngambil TV tanpa ada orang di rumah, cuma ada anak saya. Akhirnya sampai sekarang belum pernah ketemu lagi. Jadi artinya sering melakukan? Sering melakukan. Saya jujur aja kalau sana ketemu, saya masih ingat mukanya.
Pelaku kini masih menjalani pemeriksaan di kantor polisi. Adapun barang bukti diamankan, alat yang diduga untuk membunuh. Pelaku terancam hukuman mati atau seumur hidup karena melakukan pembunuhan berencana. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan.